Bab 11. Pagi harinya. Alan bangun lebih dulu dari Ani. Alan cepat-cepat bersiap ingin pergi ke kantor. Dia tidak ingin berjumpa dengan Ani pagi ini. Ada rasa malu bila berjumpa dengan anak itu. Entah mengapa dia melakukan hal gila itu. Ada rasa bersalahnya kepada istrinya karena kejadian tadi malam. Syukurlah, anak itu masih tertidur pulas. Batin Alan saat melihat Ani yang sedang tertidur telentang di kamarnya. Alan melangkahkan kakinya secara perlahan. Dia ingin mengambil ponselnya yang lowbat akibat mati lampu tadi malam. Dijulurkannya tangannya dengan hati-hati dan langsung menyambar HP-nya yang berada di samping Ani. Dengan buru-buru Alan keluar sambil membawa tas kerjanya. Pukul 6.30 Ani pun terbangun. Dilihatnya sekelilingnya takut kalau Tuan Alan berada di sampingnya. Cepat-cepat Ani pergi ke dapur ingin memasak sarapan pagi untuk tuannya itu, agar dia bisa pergi ke sekolah lebih cepat tanpa bertemu dengan majikannya. Aku harus lebih cepat memasaknya, batin Ani. Tapi tiba-tiba arah mata Ani tertuju pada sebuah bagasi mobil milik tuannya. Kok mobil tuan gak ada ya? Jangan-jangan udah pergi ngantor. Ani langsung pergi ke kamar untuk memastikan. Iya, benar tuan sudah pergi. Ginaren tuan pergi secepat ini. Apa tuan marah denganku ya? Tapi gak mungkin. Seharusnya aku yang marah dengannya. Karena dia yang memulainya. Tapi sudahlah. Aku merasa berdosa jika mengingat kejadian itu. Akhirnya Ani pun selesai dengan baju seragamnya. Dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Heru. Ani, ayo pergi bareng denganku. Entar kamu terlambat, Ani. Heru sengaja turun dari mobilnya dan menarik tangan Ani agar mau masuk ke dalam mobil. Ani, kenapa denganmu hari ini? Mukamu begitu muram. Tersenyumlah, sayang. Heru mendekati Ani. Apa yang ingin kau lakukan padaku, Heru? Tanya Ani. Aku cuma ingin memasang sabuk pengamanmu, itu saja. Heru tersenyum simpul melihat tingkah Ani yang begitu kaku hari ini. Sedangkan Ani hanya diam. Entah mengapa hari ini pikirannya selalu negatif. Sampai-sampai ia merasa curiga dengan sikap baik Heru kepadanya. Ani, mengapa kau selalu pergi berjalan kaki? Kenapa tidak naik ojek atau bus gitu? Biasanya aku naik bus, Heru, tapi karena kesiangan aku ketinggalan bis, jadi aku memilih jalan kaki. Ani, aku bersedia mengantar dan menjemputmu ke sekolah. Tidak usah, Heru, aku tidak punya uang untuk membayarmu. Heru tertawa. Hahaha, Ani, aku serius. Kau tidak perlu membayarku. Aku rela jika harus berjuang untukmu. Ucap Heru sambil tersenyum manis. Asal kau memberikan alamat dan nomor HP-mu. Gombal. Tapi boleh juga. Kalau kamu gak keberatan, aku sih gak masalah. Jawab Ani sambil merapikan rambutnya yang tertiup angin. Akhirnya mereka sampai di parkiran sekolah. Banyak siswa-siswi sedang berkumpul di depan parkir itu. Heru keluar membuka pintu. Dengan cepat dia membukakan pintu Ani. Heru, tidak perlu membukakan pintu seperti ini. Tidak perlu sungkan, Ani. Aku rela melakukan apa saja untukmu. Mari aku antar ke kelasmu. Ani sebenarnya tidak nyaman diperlakukan Heru seperti itu. Apalagi banyak pasang mata yang memperhatikan mereka yang berjalan sambil bergandeng tangan seperti sepasang kekasih. Lihat itu si Ani. Dengan mudah sekali dia mendapatkan hati si Heru, cowok teroke di sekolah kita. Jawab salah satu siswi di sekolah itu. Mungkin dia memberikan mahkotanya dengan mudah. Makanya Heru begitu tergila-gila dengannya. Jawab temannya yang lain. Semua siswi di sekolah merasa iri dengan Ani. Masing-masing memiliki pendapat sendiri. Karena mereka tahu Heru bukanlah tipe cowok yang mudah akrab dengan cewek kalau tidak ada maunya. Heru mengantar Ani ke kelasnya. Ani, ingat ya, ntar pulang sekolah aku tunggu di luar gerbang. Kita pulang bareng ya. Iya, Heru, jawab Ani singkat. Dia merasa sedikit risih dengan mata-mata yang memandang.
Ani pun langsung masuk ke kelasnya, sedangkan Heru masuk ke dalam kelasnya yang bersebelahan dengan kelas Ani. Bab 12. Pulang sekolah. Heru sudah standby menunggu Ani di dalam mobilnya. Sekali-kali dia berkaca merapikan rambut dan kera bajunya agar terlihat rapi dan tampan di depan Ani. Heru memang sudah tampan dari sononya. Tidak heran jika banyak siswi yang selalu mencari perhatian dengannya. Tapi sayang Heru hanya tertarik pada Ani seorang. Ani, ayo masuk, ajak Heru dengan senyum termanisnya. Iya Heru, aku jadi nggak enak sama teman yang lain. Sepertinya mereka pada cemburu denganku. Ani masuk ke dalam mobil dan langsung memasang sabuk pengamannya. Ah, itu perasaanmu aja Ani. Oh ya Ani, tadi kau belum sempat mengkasih nomor HP-mu. Ya, supaya aku lebih mudah menghubungimu. Ani pun memberikan nomor HP-nya kepada Heru. Mereka cukup banyak ngobrol masalah materi sekolah sehingga tidak menyadari mobilnya sudah sampai di depan rumah Tuan Alan. Heru, aku langsung pamit aja ya. Masih ada pekerjaan yang harus aku siapkan secepatnya. Makasih banyak Heru, ucap Ani. Heru hanya tersenyum sambil memandangi Ani dari belakang. Terlihat lenggokan pantat Ani yang mengarah ke pikiran mesumnya. Di rumah Tuan Alan. Oh, anak gadis baru pulang sekolah jam segini. Nongkrong di mana aja kau Ani? Sindir Tuan Alan. Saya langsung pulang Tuan. Ani, aku ingin makan nasi goreng buatanmu. Tadi aku di kantor lapar sekali. Jadi aku menyuruh salah satu karyawanku membuat nasi goreng. Tapi tidak ada seenak buatanmu sayang. Alan memeluk Ani dari belakang. Tangannya memegang erat pinggang itu. Dan hembusan napasnya membuat kuping Ani sedikit merinding. Ani sedikit terhanyut. Ada aliran hangat yang menjalarin tubuhnya. Tapi Ani berusaha menepis rasa itu. Tuan, lepaskan aku. Tuan sudah beristri. Mana boleh memeluk gadis lain yang bukan muhrim Anda? Jawab Ani sambil menahan tangan Alan. Alan membalikkan tubuh Ani dan membelai pipinya yang lembut. Jadi, aku boleh menyentuhmu jika aku sudah menikahimu, Ani? Benarkah itu? Alan berbisik lembut di telinga kiri Ani, membuat dirinya sedikit menggelitik, tapi dia tetap berusaha menahan geloranya. Ani memejamkan matanya dan sedikit menggigit bibirnya. Ingin rasanya dia menenggelamkan wajahnya ke pelukan Tuan Alan. Krek, krek, bunyi perut Tuan Alan kembali berbunyi, dan Ani sadar dari hayalannya. Bunyi suara cacing Tuan Alan. Hahaha, Ani tertawa geli melihat tuan yang benar-benar kelaparan itu. Cepetan Ani, buatkan aku nasi goreng, perutku sudah lapar sekali, desak Tuan Alan. Tuan Alan pergi ke ruang tamu sambil nonton siaran berita, sedangkan Ani sedang sibuk membuat nasi gorengnya. Tara, nasi gorengnya sudah selesai Tuan. Alan langsung menyambar piring itu dan menyantapnya dengan cepat. Ani, buatkan aku satu piring lagi. Tapi Tuan, tadi saya sudah beri porsi jumbo loh. Cepetan, jangan banyak tanya. Ani pun membuatnya lagi. Tiba-tiba Alan datang menghampiri Ani dari belakang. Memeluknya dan berbicara pelan di kuping kiri Ani. Masakanmu harum sayang, membuat aku tertagih. Dan mencium lehernya dengan lembut. Ani menikmati sentuhan itu. Begitu nikmat rasanya. Tuan, ntar nasi gorengnya gosong. Jawab Ani dengan suara sedikit mendesah. Tapi Alan tidak memperdulikan Ani. Dia masih asik dengan gerakan tangan liarnya yang bermain di gundukan gunung Ani yang montok dan besar. Tangannya mengkintil puting itu dan meremasnya secara perlahan. Ani mendesah. Tuan, jangan lakukan lagi. Sudah cukup Tuan. Kau menginginkannya Ani. Lihat tubuhmu sangat menikmatinya. Ucap Alan pelan sambil mengecup leher Ani dengan perlahan. Ani tersadar dari buayannya karena aroma bau gosong dari nasi goreng. Tuh kan, nasi gorengnya gosong Tuan. Ani langsung menepiskan tangan tuannya dan langsung sibuk membersihkan wajan gosong itu. Ani, perutku benar-benar masih lapar. Tolong buatkan nasi gorengnya lagi. Alan memohon dengan lembut.
Iya Tuan, tapi jangan ganggu saya lagi, kumohon, pinta Ani. Alan pun langsung pergi ke ruang tamu. Benar, dia tidak lagi mengganggu gadis itu lagi. 5 menit nasi goreng pun sudah siap. Tuan, ini nasi gorengnya sudah selesai. Ani langsung buru-buru ke kamar. Dia takut akan tingkah bosnya yang membuatnya tidak bisa menolak gejolak itu. Walaupun di dalam hatinya dia ingin permainan itu lebih dalam, tapi dia teringat akan dosa dan rasa bersalahnya kepada Nyonya Putri. Ani, temanin aku makan, panggil Alan. Tapi Ani tidak menjawab. Dia mengunci pintunya dan memasang handset musik di kupingnya, agar tidak mendengar panggilan bosnya itu. Sepertinya dia sudah tertidur, batin Alan. Alan pun menyantap makanannya dan langsung ingin istirahat di kamarnya, karena badannya begitu letih. Kring, kring, HP Alan berbunyi, tapi Alan tidak sadarkan diri. Hanya suara ngorokan yang mengisi ruangan kamarnya malam itu. Sedangkan Putri merasa dongkol dengan Alan yang tidak mengangkat panggilan teleponnya sampai 10 kali tak terjawab.